Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halaqasy syamsa wal qamara husbana. Alladzi ja'ala syahra Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi umat manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah bersyahadat, sudah komitmen akan menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam berbagai hidup dan kehidupan, baik di dalam melaksanakan fungsi peran kehambaan maupun di dalam melaksanakan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Hadirin para pendengar, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini, bulan yang penuh dengan berkah. Meskipun bagaimana menyambutnya pada tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada akhir-akhir ini dunia dilanda dengan wabah corona yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana aspek ibadah kita, termasuk bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita mendapatkan rambu-rambu dari pemerintah yang sudah diatur bagaimana menyambutnya. Untuk sementara kita mengoptimalkan atau memaksimalkan ibadah-ibadah ritual kita di rumah, termasuk di dalam melaksanakan ibadah tarawih. Tentu sekali lagi sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana Ramadan sebelumnya masjid sangat diramaikan oleh jemaah. Masjid diramaikan dengan ceramah-ceramah, pencerahan kalbu hampir di setiap saat. Nah, pada tahun ini tidak bisa sementara kita lakukan. Meskipun dengan teknologi kita bisa melakukan pencerahan melalui teknologi. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengisi Ramadan ini melakukan suatu kajian yang saya berikan nama adalah kajian Ramadan Ulul Albab. Kajian Ramadan Ulul Albab adalah suatu kajian yang mencoba mengintegrasikan atau memadukan antara kajian-kajian ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Kajian-kajian ayat yang mengintegrasikan antara temuan-temuan ilmu pengetahuan dengan apa yang terungkap di dalam kitab suci Al-Quran. Ulul albab adalah untuk menata pikiran kita, bagaimana bahwa di dalam melakoni hidup ini kita tidak bisa memisahkan antara bagaimana kita selalu mengingat Allah atau memadukan antara kemampuan zikir dan fikir untuk menata kehidupan, untuk menata pikiran, untuk menata sikap dan perilaku kita. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan saja kajian ini bisa mengisi Ramadan kita selama 30 hari atau selama 29 hari. Saya mencoba kajian ini setiap hari nanti akan muncul atau akan hadir di tengah masyarakat dengan durasi mungkin 10-15 menit. Hadirin para
pemirsa dan pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada kesempatan pertama ini atau sesi pertama ini, saya mencoba memilih tema adalah bagaimana mengenal hakikat diri sebagai dasar untuk bermotivasi di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk motivasi di dalam bagaimana mengoptimalkan ibadah-ibadah ritual kita di bulan suci Ramadan ini. Tema ini sangat penting karena menata hidup ini kita harus yakin bahwa ada tujuan akhir yang akan kita hadapi. Juga hadir dari kehidupan. Kita tidak kekal hidup di dunia ini. Pasti akan kita pindah dimensi atau pindah nanti yang harus kita mempersiapkan bekal untuk pindah dimensi. Kita yakin bahwa setelah alam dunia ada alam barzakh. Nah, tentu kita harus tahu bagaimana mempersiapkan bekal. Apa misi hidup kita untuk bagaimana kembali selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, yang pertama, siapa sih sebenarnya diri kita? Diri kita tersusun dari, ada yang membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada jasad atau ada badan fisik, ada badan non fisik atau di dalam bahasa pengetahuannya ada badan energi, ada ruh yang merupakan potensi hidup, potensi kemuliaan yang berasal darinya. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ruh adalah potensi kemuliaan. Jasad terbentuk dari 1 sel. Dari jasad ini bahasa pengetahuannya tersusun dari triliunan sel yang menyusun diri kita, yang berasal dari 1 sel. Jadi semua kita berasal dari 1. Di mana 1 sel ini terbentuk karena terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum melahirkan 1 sel yang disebut dengan stem cell atau zigot. Ini berkembang, membelah menjadi membentuk suatu jaringan, membentuk organ, dan membentuklah tubuh kita, di mana tubuh kita disusun triliunan sel, di mana di dalam sel itu terungkap banyak rahasia-rahasia Allah yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Para pendengar dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, semuanya kita berasal dari 1. Berasal dari 1 sel, kemudian mendapatkan ruh kemuliaan atau potensi kehidupan yang berasal dari Tuhan yang 1. Sehingga sebenarnya pada hakikatnya potensi diri manusia sama. Potensi dirinya sama karena berasal dari 1, kemudian semuanya diberikan alat untuk bagaimana mengaktualkan atau bagaimana memunculkan potensi dirinya. Apa itu alatnya? Diberikan penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Inilah 3 alat untuk menata hidup ini. Itu bagaimana memilih kehidupan ini, memilih jalan kemuliaan atau sebaliknya. Hadirin para pendengar dan para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk apa Allah menghadirkan manusia di permukaan bumi. Kita hadir di permukaan bumi ini tidak terlepas dari 2 peran. Yang pertama adalah Allah menghadirkan manusia di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepadanya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Ada di dalam surat kalimat 156. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai hamba, ini berimplikasi kepada bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan ritual. Jadi tidak ada manusia yang hadir di permukaan bumi ini tidak siap untuk bagaimana menghambakan diri. Kita semua sudah bersaksi atau bersumpah di dalam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab.
Bala ya Allah, aku ini Engkau adalah Tuhan dan aku ini adalah hamba dan siap menghambakan diri setelah aku keluar nanti di permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah kita hadir di permukaan bumi ini sebagai khalifah untuk mengelola alam, bagaimana memakmurkan bumi ini. Seperti yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai warisan dari nenek kita Adam. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa akan menjadikan Adam sebagai khalifah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Informasi ayat ini menyampaikan bahwa kita semua ini keturunan Adam adalah khalifah. Khalifah dalam berbagai profesi itu harus kita pertanggungjawabkan, karena di dalam bahasa Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 165 juga Allah menyampaikan bahwa aku berikan fungsi peran kepada dengan profesi yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil, mulai dari profesi sebagai ibu rumah tangga sampai pada profesi sebagai pemimpin. Tetapi fungsi kekhalifahan itu akan dipertanggungjawabkan, liyabluwakum fima atakum, akan dipertanggungjawabkan. Hadirin para pendengar, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kedua peran dan fungsi ini perlu dipahami secara mendalam untuk bagaimana menata hidup kita ke depan. Bahwa peran kekhalifahan yang berimplikasi kepada bagaimana profesi kita itu harus dipertanggungjawabkan sebagaimana mempertanggungjawabkan peran kehambaan kita dalam bentuk amalan-amalan ritual. Amalan-amalan ritual kita harus berpengaruh terhadap bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan atau peran kekhalifahan. Seluruh ibadah-ibadah ritual sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah untuk bagaimana pembentukan karakter, pembentukan akhlak, untuk bagaimana menata kehidupan peran kita di dalam melaksanakan melakoni peran kekhalifahan apapun peran kita. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira itulah mungkin yang menjadi pengantar untuk bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan memahami diri kita, memahami peran kita untuk bagaimana memotivasi kita beribadah, bahwa misi hidup kita semuanya nanti kita akan berharap untuk selamat dunia dan akhirat. Misi hidup kita adalah untuk bagaimana merebut ketakwaan sebagai jalan nanti untuk bagaimana menuju pada tangga keberagaman yang paling tinggi al-muslimun, yang insya Allah akan mendapat posisi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua yang kita harapkan untuk bagaimana menutup hidup kita untuk pindah dimensi ke alam berikutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian Ramadan kita.